Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Nah, kali ini Bang Bul ada pertanyaan dari beberapa orang yang kemarin menanyakan tentang khotam leluhur dari keturunan ya. Nah, apakah khotam leluhur dari keturunan itu hanya berwujud goibnya saja, Mbak? Kalau wujudnya pusaka itu bagaimana, Mbak? Baik pusaka fisik ataupun pusaka goib. Nah, ini menarik dan sering ada dan kita temui di masyarakat ketika sudah uzur ya dalam proses pewarisan. Nah, kita bahas satu persatu Pertama nih namanya, apapun yang diwariskan, baik dari khotam, baik dari leluhur, baik dari ilmunya, baik dari khotam macam-macam ya, khotam meja kita jelaskan sebelumnya, itu sudah melalui proses yang namanya adalah tataran hidup. Jadi gini, seseorang yang sudah memiliki atau mungkin sudah mempelajari sesuatu yang memang sudah pernah dipelajarinya akan menurun ke anak cucunya ketika itu sudah berganti generasi, terutama ketika beliau sudah meninggal. Nah, proses menurunnya ini bisa jadi diwariskan, bisa jadi diturunkan secara tidak langsung oleh kehendak si khotam itu sendiri. Nah, biasanya ada yang mengatakan itu khotam dengan leluhur itu beda. Ya, memang penjaga, leluhur itu menjaga, makanya dinamakan khotam juga. Nah, terus kita ini yang namanya pusaka. Nah, pusaka ini kan ada wujud fisiknya, walaupun ada ya pusaka yang tidak berwujud fisik ya. Nah, wujud dari pusaka ini adalah wujud dari memang bisa dikatakan harta warisan yang berhubungan dengan garis terakhir atas. Nah, cuma bedanya kalau pusaka ini aja wujud fisik yang ada nilai harga yang sangat luar biasa dari segi historis, esoteris. Tapi kalau memang leluhur keturunan, dalam arti adalah keturunan dari ilmu warisan atau mungkin khotam yang diturunkan, ini tidak ada wujudnya walaupun sama-sama ada khotamnya. Nah, bedanya di situ jadi ada tanggung jawab besar ketika untuk mewariskan, beda lagi dengan hanya wujud dari khotam saja. Nah, itu seringkali ketika seseorang yang sudah uzur memiliki terah atau mungkin memiliki suatu kemampuan, ketika beliau sudah mendekati sekaratul maut, biasanya mengumpulkan anak putunya ya, mengumpulkan anak cucunya, terus beliau menghitung melihat siapa yang kuat berdasarkan peninggalan beliau. Nah, biasanya peninggalan ini bisa berupa keris yang ada khotamnya, pusaka yang ada khotamnya, bisa tasbih, bisa apa, ataupun harta benda yang sifatnya adalah peninggalan dari satu generasi yang sudah lampau. Nah, ini yang sering itu ya namanya pusaka ya, bisa curigo itu bisa tombak, keris, pedang, besi aji ya, semua besi aji, batu-batuan, batu mulia, beberapa logam-logam mulia, walaupun wujudnya kayak mahkota, kayak apa, nah itu perwujudannya, dan semua itu sudah ada amanahnya jadi tidak semua yang diwarisi itu asal nempel, enggak, itu tuh sudah mulai catatan rasa yang sudah sangat tinggi. Nah, terutama dari segi spiritualnya ya, terutama dari khotamnya, seseorang yang sudah diikuti ataupun yang ingin diikuti pasti selaras. Kalau nggak selaras dulu, keturunannya nggak bisa, masa akan kontra. Kalaupun dipaksa ya akan tidak bagus Nah, itu terus sifatnya pusaka itu jadi pusaka apa, Mbak? Nah, karakter pusaka ini adalah pusaka keturunan. Jadi pusaka keturunan itu biasanya selaras dengan aura diri dan sesuai fungsinya. Kalau untuk kedelajatan, untuk karir, untuk keselamatan keselamatan, untuk pengobatan pengobatan, untuk ketentraman, kerejekian, nah macam-macam Nah, suatu ketika Bang Bul pernah dititipi sebuah pusaka keturunan dari kawan ya, yang katanya kalau megang itu selalu apes. Setelah Mbah lihat,
ternyata dalam proses pewarisannya sebenarnya dulu ini adalah pusaka yang dicari dalam arti beliau narik ya, karena kesukaan dan sebagainya, ingin buang juga nggak bisa, ingin lepas juga nggak mampu, ingin diberikan ke Eman, nah, terus diwariskan ke anaknya. Nah, wujudnya adalah ya memang wujudnya sederhana sih, tapi ini berfungsi untuk kerezekian. Tapi justru dengan adanya pusaka ini rezekinya seret, anaknya sakit-sakitan, terus sering ada gangguan gaib. Loh, kok kayak ngono, Mbah? Nah, ternyata kepercayaan dia dengan alam sekitar itu berbeda. Jadi dia tidak mempercayai, bahkan menganggap itu syirik, padahal itu adalah pemberian, ya tidak perlu dipuja-puja ya. Ya tetapi ya jadinya seperti itu. Akhirnya terbenturan antara aura diri dia dengan aura diri khodam, dan akhirnya sering bentrok itu. Ya, akhirnya anaknya sakit-sakitan, masuk rumah sakit, rezeki seret, seperti itu. Terus dititipkan. Nah, setelah komunikasi dengan sang khodam, Mbak Mul melihat memang ya seperti tadi, sebenarnya dari awal proses penurunan itu tidak melalui proses yang tepat, karena yang namanya ilmu sebenarnya ini hanya perjanjian dengan orang tuanya, harusnya kan diberikan atau dilarung ataupun dikembalikan ke tempat semula, tapi ternyata kan karena eman, karena apa, diwariskan ke anak putune. Nah, salah satu anak putune yang dirasa kuat ini ternyata tidak kuat, hasilnya seperti itu. Nah, itu le. Lalu untuk menyelaraskan peninggalan yang ada wujudnya itu bagaimana, Mbak? Nah, sebenarnya tidak ada penyelarasan ya. Yang ada adalah catatan rasa ketika proses itu benda itu diserahkan. Biasanya kan benda itu memilih sendiri keturunan dari beliau-beliau ini. Bukan kita yang memberikan, beliau-beliau ini yang dipilih oleh pusaka-pusaka itu biasanya loh. Baik secara fisik, baik secara batin, nanti akan dipilih. Terus nanti tandanya biar cocok, ya rasanya ayam tidak ada apa-apa, malah ada nilai plusnya dan tidak merasa terbebani. Nah, itu tandanya cuma seperti itu aja. Kalau memiliki ketajaman spiritual kan nanti akan selaras dengan aura diri, dengan aura khodam itu kan selaras. Aura pusaka itu kan wah ya macam-macam ya. Yang hijau untuk kerezekian, yang kuning untuk daya tarik, jabatan, yang merah untuk keberanian, ya semacam-macam. Makanya kan tidak bisa digaris besarkan. Yang penting kita sendiri sebagai manusia, terutama ada orang yang berbudaya, menjunjung tinggi yang namanya adalah harta warisan yang berkaitan dengan leluhur kita. Tentu saja dirawat tanpa menyembah, tanpa mengkultuskan, tanpa membebani kita di dalam ibadah kita. Nah, itu takutnya kan itu jadi sasaran sembahan saja, justru jadi kemusyrikan. Kita bergantung pada benda, tidak boleh ya, tidak boleh. Yang pasti bergantung itu kepada Gusti Allah, Pangeran Agarya Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang pinulya, ingkang paring rezeki, paring kamulyan dumagi tekaning nyawa, pegating nyawa, telasing rasa. Nah, gitu dulu ya. Kita sambung nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.